Big match pekan ke-37 Liga Inggris terjadi antara Manchester United versus Arsenal di Old Trafford. Bukan hanya big match, duel MU versus Arsenal juga menjadi pertandingan penentu gelar juara Premier League musim ini. Jika Arsenal gagal mengalahkan MU, maka Manchester City dipastikan menjadi juara jika bisa mengalahkan Tottenham Hotspur. Pada pekan lalu Manchester United mencoba menempatkan Casemiro sebagai bek tengah dan hasilnya buruk. Di pekan ini, eksperimen Erik ten Hag kembali dinanti karena sektor belakang mereka masih diterpa krisis. Arsenal bermain dalam tekanan karena Manchester City sudah memenangkan pertandingan pekan ini. Namun dengan kualitas inkonsisten MU musim ini, Arsenal masih punya harapan memetik poin penuh di markas MU. Arsenal akan menang tipis sekaligus masih bisa berharap ke pekan terakhir dalam perburuan gelar Liga Inggris. Man United sedang sakit. Secara hitung-hitungan di atas kertas, sulit buat tuan rumah mengimbangi sang tamu yang datang dengan kekuatan penuh. Ada peluang Garnacho melawan, tetapi Arsenal punya banyak cara untuk berkelit dan melukai Red Devils. Arsenal sadar kemenangan Manchester City atas Fulham membuat mereka harus mengalahkan Manchester United untuk menjaga peluang menjadi juara Premier League musim ini. Hasil imbang, apalagi kalah, hampir pasti menutup peluang juara Arsenal. Bukan soal gampang mengalahkan MU meski tim asuhan Erik ten Hag itu angin-anginan musim ini. Si setan merah pastinya ingin mengakhiri musim dengan menyapu bersih 3 kemenangan di sisa laga. Kepercayaan diri Arsenal sedang tinggi. Dominasi permainan akan dipegang Mikel Arteta. Komentar media asing tentang kegagalan Timnas Indonesia U23 meraih gelar di Piala Asia U23, 2024. Timnas Indonesia U23 menciptakan sejarah besar usai menembus babak semifinal Piala Asia U23 untuk pertama kalinya. Namun tak sedikit pihak yang justru memandang negatif Timnas Indonesia U23 karena hanya mampu menjadi semifinalis tanpa meraih gelar sama sekali. Satu kesempatan Timnas Indonesia U23 untuk mendapatkan gelar juara ketiga Piala Asia U23, 2024 pupus setelah dikalahkan Irak. Walau begitu, tetap menjadi sebuah sejarah penting bagi Timnas Indonesia U23 yang berguna untuk kemajuan skuad Garuda. Kegagalan Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23, 2024 mendapat sorotan dari media asing asal Vietnam, Soha. Media Vietnam tersebut berani menyebut gagalnya Timnas Indonesia U23 akibat ulah skuad asuhan Shin Tae-yong sendiri. Timnas Indonesia U23 awalnya disebut membangun citra positif karena berhasil mengalahkan tim kuat seperti Australia, Yordania, hingga Korea Selatan. Timnas Indonesia U23 menciptakan reputasi dengan hasil yang bagus, namun harus membayar mahal atas kemenangan tersebut, tulis media Vietnam Soha. Namun akibat kemenangan dramatis tersebut justru membawa Timnas Indonesia U23 menuju jalan yang sulit. Tim ini harus melalui laga sengit, menghadapi tim kuat seperti Australia, Yordania, dan Korea Selatan, tulis Soha. Menurut media Vietnam Soha, bukan akibat buruknya kinerja wasit yang membuat Timnas Indonesia U23 gagal meraih gelar. Justru akibat pertandingan yang begitu sengit sementara tidak banyak pilihan pemain bagi Timnas Indonesia U23, alhasil pemain inti harus bermain dengan intensitas tinggi. Chelsea dikabarkan tengah mengincar Aaron Ramsdale untuk mengisi posisi kiper. Kabar baiknya, Arsenal akan menjual Aaron Ramsdale sehingga Chelsea bisa mewujudkan hal tersebut. Sebagaimana diketahui, Ramsdale tak lagi menjadi kiper utama Arsenal. Ia dinilai kalah siang dengan David Raya yang baru direkrut di musim panas tahun lalu. Hal inilah disebut membuat Ramsdale ingin pergi dari Arsenal. The Blues menjadi salah satu tim yang berminat untuk menggunakan jasanya. Chelsea pun harus bersiap diri, sebab Arsenal akan menjual kipernya dengan harga tinggi. Berdasarkan laporan Tim Talk, Arsenal telah mengkonfirmasi ke Chelsea, jika mereka bisa membawa Ramsdale di musim panas nanti. Namun,
The Gunners meminta bayaran yang tak sedikit. Arsenal dikabarkan meminta bayaran sebesar 60 juta pounds ke Chelsea. Angka itu diberikan lantaran Ramsdale masih memiliki kontrak di London Utara sampai 2026 ditambah opsi perpanjangan 1 tahun. Sehingga, Arsenal menilai Ramsdale layak dihargai mahal. Tim asuhan Mauricio Pochettino ini pun nampaknya keberatan dengan harga tersebut. Chelsea menilai harga Ramsdale terlalu mahal, terlebih sang kiper jarang bermain di musim 2023/2024. Oleh karena itu, Chelsea akan mencoba bernegosiasi dengan Arsenal agar bisa menurunkan harga. Dikabarkan, Ramsdale akan menggantikan posisi Robert Sanchez. Sebab, manajemen Chelsea merasa kurang puas dengan performa kiper asal Spanyol tersebut. Chelsea dinilai membutuhkan kiper yang lebih tanggung untuk mempertahankan gawang mereka. Sudah lebih dari setahun Michailo Mudryk berseragam Chelsea, namun pemain asal Ukraina ini belum menunjukkan perkembangan yang dibutuhkan untuk bisa tampil konsisten dan memberikan dampak nyata di Liga Inggris. Meskipun sesekali ia menunjukkan bakatnya bersama The Blues, performa yang tidak stabil tersebut menjadi masalah besar bagi pelatih kepala, Mauricio Pochettino. Mudryk kembali tampil tidak efektif saat Chelsea bermain imbang 2-2 melawan Aston Villa. Sementara itu, pemain di sisi sayap lainnya, Noni Madueke, justru bersinar dengan mencetak 1 gol dan 1 assist. Pemain berusia 23 tahun itu terlihat ceroboh dalam pemilihan tendangan, seringkali kalah dalam duel 1 lawan 1 melawan Matty Cash, dan minim kontribusi saat menguasai bola. Chelsea sedang dalam masa transisi, namun performa Mudryk menjadi perhatian yang sangat besar. Ia belum mencetak gol atau membuat assist dalam 6 pertandingan terakhirnya sebagai starter, dan The Blues jelas kekurangan ancaman nyata di sisi kiri serangan mereka. Mudryk bisa dibilang sebagai pemain tercepat di sepak bola Eropa. Namun, ia terlalu sering meminta bola dan jarang melakukan pergerakan menusuk ke belakang garis pertahanan lawan. Sebaliknya, ia justru turun ke daerah yang lebih dalam dan seringkali tidak efektif dalam membangun serangan Chelsea.